Ibu atas lagi ibu lagi atas panuhun kasadaya pada kamera si panas Britna di Pariman Bu Britna di Pariman Kasi pinakbalik ko yan. Ketinggalan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin Al-Amin wa ala alihi wa tabi'in wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. وعنا يا ربنا على اتباع سنته أمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama dan yang paling utama di saat seperti ini adalah hadirkan puja dan puji syukur, rasa syukur di hati kita yang serius, sungguh-sungguh, karena Allah telah memilih kita. Di antara hamba-hamba yang ada di dunia itu bermacam-macam model. Ada orang yang dijadikan oleh Allah hamba yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka orang di luar iman, jauh dari kemuliaan. Ada di antara mereka orang yang diberi hidayah, dikenalkan kepada baginda Nabi SAW, lalu beriman. Akan tapi di antara orang yang beriman kepada baginda Nabi ini, tingkatannya bermacam-macam. Dan tingkatan ini bukan karena amalnya, akan tapi tingkat kedekatan kepada baginda Nabi. Jadi
Gambarannya kalau ada baginda Nabi di tengah sini itu ada orang di saf pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu kalau dengan baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat nanti dengan Rasulullah? Siapa yang paling dekat nanti dengan baginda Nabi di surga? Bukan saja di surga, di padang mahsyar. Yang paling dekat kepada baginda Nabi adalah orang yang di saat di dunia, bukan di akhirat. Di saat di dunia adalah hatinya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tempatnya di pojok belakang tadi itu. Tuh. Kalau hatinya dekat dengan Nabi Muhammad, maka biarpun dia tanya di belakang, asalkan bukan karena malas datangnya tadi, di paling belakang tapi kerinduannya kepada baginda Nabi kuat, maka nanti di saat di surga duduknya dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita kuatkan hati ini. Sejauh mana kerinduan, kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan di antara orang yang sudah beriman kepada baginda Nabi kan ada tingkatan-tingkatan. Ada di sana orang yang beriman kepada baginda Nabi, tapi di saat mereka diajak mengagungkan syiar kelahiran Nabi, mereka tidak mau. Ada atau tidak? Mereka orang beriman, semoga masuk surga. Akan tapi tempatnya jauh. Ada orang yang mengingkari, tidak senang kalau ada orang berkumpul menyanjung Nabi, membicarakan kemuliaan Nabi, agar orang semakin cinta kepada Nabi. Ada yang tidak senang dengan yang demikian itu. Mereka insya Allah masih ahli iman, tapi ketahuilah derajat tinggi di hadapan Nabi adalah kecintaan. Ya, kita tergolong orang yang alhamdulillah di saat diseru untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi, kok kita berbondong-bondong dengan susah payah meninggalkan pekerjaan di rumahnya, meninggalkan sesuatu yang mungkin hari ini sangat penting, tapi karena untuk mendekat dengan baginda Nabi, maka kita rela datang ke tempat ini. Jadi harus tahu tujuannya, bukan sekedar ramainya gawe, akan tapi harus tahu hati kita ini kita ingin sambungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus kita pahami, tujuan kita datang ke tempat ini untuk mengasah kembali hati kita, menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kami lihat dari ujung tadi, maka kalau sudah berurusan dengan tempat mulia semacam ini, semuanya menjadi orang beruntung. Amin. Termasuk yang jualan tadi, kalau niatnya saya ingin jualan makanan, ingin membantu pecinta Nabi, kalau lapar nanti biar nggak kebingungan, dapat pahala. Urusannya dengan tempat yang mulia. Maka syukuri keberadaan kita di tempat ini. Di saat kita bisa menghadiri tempat ini, maka sesungguhnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita memulai mengasah hari ini? Dari mana kita mulai? Kita harus tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita jauh dari baginda. Maka kalau disebutkan yawaddu ahaduhum law, Nabi mengatakan, jadi ada orang yang sangat dicintai Nabi, adalah salah satu dari mereka itu kalau dia itu bisa mendekat kepada Nabi dengan malihi wa ahlihi, dan keluarganya. Jadi orang tandanya cinta kepada baginda Nabi ini, tandanya dulu sebelum kita masuk, Anda tidak datang ke tempat hanya dengan diri Anda sendiri. Kalaupun hari ini Anda belum bisa membawa keluarga, Anda akan rindukan suatu ketika nanti. Anakku harus ikut. Mohon maaf jika ada bayi yang datang ke tempat yang mulia semacam ini, tidak akan mengganggu kami. Kalau tadi kelihatan menangis, tidak. Karena sesungguhnya itu kerinduan orang tua untuk membawa anaknya agar kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa semua yang ada urusan dengan kita, ayo kita bawa kepada baginda Nabi. Itu tanda kalau kita memang mencintai Nabi. Tanda. Kenapa? Tidak hanya cukup di aku saja yang dekat dengan Nabi, tapi ada orang yang ada di kiri kanan kita, harus kita bawa kepada baginda Nabi. Gambarannya begini, ada toko diskon besar-besaran, dapat diskon.
Belanja 1 kilo gula dapat 2 kilo. Tapi syaratnya setiap satu orang beli satu. Satu orang beli 1 kilo. Minyak goreng 1 kilo dapat 2. Tapi syaratnya hanya satu orang. Gimana ibu caranya beli agar dapat banyak? Anak-anaknya di bawah satu orang. Kayak gitu dah. Ini bukan sekedar 1 kilo dapat 2 kilo. Kita dapat kedekatan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu paling tidak hari ini sudah kita niatkan anak-anak nanti, anak-anak kita rindukan untuk bisa menghadiri tempat semacam ini. Kalau dikolahkan anak juga nanti harus kita tahu apakah di sekolah tersebut ada perayaan-perayaan agung semacam ini. Kita harus bisa memilih. Jangan latah mentang-mentang kita punya uang memasukkan sekolah anak kita asal sekolah. Tak tahu aja sampai di sana mengatakan ibu tidak boleh menghadiri tempat semacam itu. Itu adalah kesesatan. Itu adalah bid'ah. Itu permasalahan hari ini. Sehingga semakin hari gersang hatinya anak-anak, semakin jauh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita sekarang masuk. Kalau memang ada di hati Anda kecintaan kepada baginda Nabi, maka yang perlu Anda lihat adalah hati Anda. Kalau orang mencintai baginda Nabi, punya hati yang penuh kasih. Karena Nabi gelarnya Ra'ufur Rahim. Nabi disebut sebagai rahmatan, sebagai kasih sayang Allah untuk semesta. Maka dari itu, pandangan kasih sayang itu adalah dari mata pandang. Jadi kalau mencintai Nabi, kita mempelajari cara memandang, ibu. Yang pertama, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Berarti yang kita jaga mata kita. Jadi kalau kita ingin mencintai Nabi hari ini, yuk kita jaga mata kita. Mata kita ini tolong jaga. Jangan digunakan mata ini untuk melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Tapi gunakan mata ini untuk melihat orang lain dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Memandang dengan kasih sayang ini, yang pertama adalah memandang orang yang mungkin ada bermaksiat, melakukan kesalahan. Ada orang di kiri kanan kita melakukan dosa dan salah. Maka kalau ada orang atau umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, awas dan awas. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan lalu Anda berkata kasihan tuh neraka. Jangan katakan itu. Akan tetapi kalau Anda cinta Nabi, di saat Anda mendengar orang melakukan kemaksiatan, hati Anda akan sedih. Hati Anda akan sedih. Tetanggaku misalnya minuman keras, tetanggaku judi, tetanggaku ada yang kepleset dalam zina. Yang ada di hati Anda kesedihan. Bahkan mungkin dengan tetesan air mata. Bahkan mungkin di setiap malam Anda berdoa, ya Allah, tetanggaku itu baik banget dengan aku, ya Allah. Setiap aku pergi rumahku, dia yang jaga. Bahkan setiap aku punya keperluan, dia yang bantuku. Akan tapi ya Allah, dia tidak sholat. Ampuni dia ya Allah. Jadikan ahli sholat. Membiasakan. Di saat kita melihat saudara-saudari kita melakukan kemaksiatan dengan panjatan doa. Ingat, bukan merendahkan. Hari ini gampang orang mencaci, mengolok dan merendahkan. Biasa caci maki. Bahkan mengunjing. Ngomongin kejelekan tetangga. Oh, waktu ngomongin kejelekan tetangga, di mana tempatnya? Di masjid, di majelis taklim. Sambil ngomongin tetangga itu tidak pernah ngaji, tetangga padahal habis di majelis taklim katanya cinta Nabi. Kalau kita melihat tetangga kita ada pengajian setiap hari di tempat tersebut, kemudian ada tetangga tidak ngaji, kita khusnuzon, mungkin dia masih sibuk. Sambil kita mendoakan, ya Allah, kemudian kita samperin dia dengan penuh kelembutan. Bukan kita Allah, kita jadi tetanggamu tidak pernah ngaji apa antum. Maka biasakan kita melihat siapapun yang melakukan kesalahan dengan penuh kasih. Itulah mata baginda Nabi SAW. Nabi penuh kasih. Sehingga Nabi kalau melihat umatnya bermaksiat sedih dan meneteskan air mata. Tidak menginginkan ada umatnya disiksa. Kalau sudah mata ini kita biasakan, cara pandang ini penuh kasih, gak akan dia kasar sama suami, gak akan kasar sama istri. Yang ada hidup indah dengan kasih sayang. Apa sih alasan seorang suami membentak istrinya sampai tidak kira-kira itu? Alasannya apa coba? Udah melakukan kesalahan.
kepada orang lain saja di saat ada orang melakukan kesalahan, yang ada adalah cinta, kasih. Bagaimana dengan pasangan? Kalau mengingatkan, pasti mengingatkan dengan cara yang indah, bukan dengan kekasaran, bukan dengan caci maki, bukan dengan olokan. Sekarang kita tengok diri kita sendiri, kita lihat bagaimana di saat kita melihat orang-orang yang melakukan kesalahan. Membiarkan berbuat dosa tidak boleh, mencaci juga tidak boleh. Yang benar adalah kita sedih dulu. Makanya jangan bicara tentang wah harus dihentikan kemungkaran itu. Bentar dulu. Jangan-jangan saya hanya pamer saja biar saya dilihat, oh pahlawan. Bukan karena Allah. Wah pejuang, pembela kebenaran. Bukan karena Allah. Jangan-jangan. Bahkan kalau Anda ingin menasihati seseorang, ingin mengingatkan seseorang, jangan lupa di tengah malam Anda harus mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Imam Hussein setiap malam menangis di saat akan pergi ke padang Karbala. Baginda Nabi kalau esok hari perang, di malam harinya mengadu kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah berikan hidayah kepada mereka, sehingga kalau mereka dapat hidayah nggak perlu perang lagi ya Allah. Jadi sebelum kita nasihati tetangga, kalau memang tetangga kita tidak baik, jangan buru langsung nasihati assalamualaikum, enggak. Anda berapa kali berdoa di tengah malam? Bukan tetangga, suami. Saya besok ngomong pada suamiku, seperti ada hal yang tidak beres kepada suamiku. Bukan dengan emosi langsung, apa begini, kenapa ini. Oh tidak. Di malam hari kita menangis, ngadu kepada Allah, ya Allah, itu suamiku yang aku cintai ya Allah. Aku mendengar sesuatu yang tidak baik, semoga itu bohong ya Allah. Akan tapi, aku mohon ya Allah, kalau ia ampuni, tutup aibnya, dan seterusnya. Kemudian dia ngomong dengan penuh kelembutan. Membiasakan memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, itulah matanya pecinta Nabi. Orang yang melakukan kesalahan sehingga begitu mudahnya menjalani hidup indah dengan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau hidupnya dengan caci maki, Allah-Allahan, Masya Allah, hari ini kita biasa diajari caci maki dan Allah-Allahan. Wahai ibu yang solehah, kita diajari caci maki dan Allah-Allahan. Pemilihan presiden berantem Allah-Allahan. Pemilihan gubernur sebentar lagi sudah mulai Allah-Allah. Pemilihan bupati, gubernur, lempar juga gulat berantem. Kenapa? Sudah terbiasa. Itu orang kalau di rumah pasti sering berantem sama istrinya. Bukan begitu yang diajarkan Nabi. Memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Seorang ustadz sekalipun memandang orang lain tidak boleh dengan merendahkan. Ustadz bukan membagi-bagi surga. Ustadz sendiri tidak punya surga. Akan tapi yang benar Ustadz mencari surga. Barangkali surga beribadah oleh ibu yang ada di pojok sana. Dia tadi berantem sama suaminya gara-gara ngaji akur, jadi mesra indah masuk surga. Saya dapat. Ada begitu? Ibu habis ini indah pulang, mesra bahagia. Salam buat suami ya. Ibu semuanya salamin buat suami. Suami nggak datang kan? Kerjaan iya kan, karena nggak datang makanya bisa. Gimana nanti nyampe ke dalamnya? Gimana? Bu Yahya tidak salam itu kurang, tambah ibu. Caranya sambil itu salam, tolong digigit telinganya. Pesan khusus dari Buya, digigit telinganya. Apa-apa nih? Kata Buya, aku suruh gigit telingamu sayang. Bisa nggak? Nggak bisa tuh, kasihan tuh. Ini juga perlu kami ingatkan. Kadang seorang ibu hadir pengajian ini bukan tambah mulia. Kalau ini mah mulia semua, Masya Allah. Tambah mentang-mentang. Kalau ngomong sama suami cepat ngegas. Betul gitu? Gimana ini? Kirain pura-pura, ini gimana? Nggak boleh ibu solehah. Karena merasa dia sering hadir pengajian, kadang-kadang ngomong ngegas. Sampai ada yang ngaku pada kami. Dia yang guyonan padahal. Ada seorang ibu itu kalau ngomong sama orang lain bisa lembut, tapi giliran sama suami langsung angkat suara ngegas. Betul? Kita dulu, ini contoh, nggak saya betulin. Nggak boleh begitu. Justru kalau sama orang lembut, dengan suami harus lebih lembut lagi. Ada seorang ustadz gayanya di depan, Masya Allah, kayak ahli surga berjalan di atas bumi, senyum sana, senyum sini, sampai di rumah bikin nangis istrinya. Nah ini tidak begitu. Keindahan itu syahwat. Nabi mengajarkan keindahan. Itu termasuk bagian daripada bentuk kasih sayang tadi. Nah kalau sudah dengan orang di luar saja matanya lembut, penuh kasih, terlatih hatinya dengan penuh kasih,
Nggak perlu kita mencaci, mengolok, menggunjing. Makanya majelis kita dilarang menggunjing. Dilarang orang bertanya tentang kejelekan seseorang. Biarpun kadang kita sering diganggu oleh penanya. Buya, menurut Buya, pendapat Buya tentang artis ini bagaimana? Artis ini, saya tidak kenal artis. Nanti kalau saya ngomong jelek gimana saya minta maafnya. Menteri ini bagaimana? Suruh komentar presiden, menteri dan sebagainya. Aduh, sudah. Saya hanya tugas saya menyampaikan kebenaran. Jangan dibawa-bawa kita kepada kesalahan-kesalahan orang yang kami belum tahu apakah betul dia melakukan kesalahan. Atau bahkan mungkin ia melakukan kesalahan, mungkin sudah tobat dan menyesal, kita tidak ngerti itu. Tugas kita adalah berbenah, menata hati kita. Agar di rumah kita indah. Jangan tertipu. Dan asal tahu saja ibu. Di antara orang ibu yang suka keras sama suaminya, yang kalau ngomong suka sering kasar, itu adalah orang yang tertipu. Disebutkan dalam riwayat dari baginda Nabi karena hilang kasih sayangnya tentang imra'atan tudkaru bikatratis sholati wasyami, perempuan yang banyak sholatnya, senang puasa, air'annalah syai'an tu'ti bihi jiruna, cuman dia punya kebiasaan suka nyakiti tetangganya. Dalam riwayat bilisannya, kalau ngomong jelek, kalau ngomong jelek. Di saat mendengar berita semacam itu, Nabi mengatakan, la khaira fiyha, enggak ada kebaikannya perempuan itu. Inna min ahli nari, di ahli neraka. Awas, hati-hati. Di saat kita menjadi ahli tahajud di malam hari, bisa menangis kita, jangan sampai di saat hari ingin nangis tetangga. Itu tetangga yang disakiti menjadi sebab masuk neraka. Di luar pagar rumah kita, bagaimana yang kita sakiti adalah orang di dalam rumah kita. Seorang suaminya kita istri, seorang istri nyakiti suami dengan kalimat-kalimatnya yang kasar. Maka diantara justru kadang-kadang menjadi seorang perempuan yang rajin ibadah. Ini mohon maaf ini. Hanya gara-gara suaminya tahajudnya kurang saja langsung dihabisi. Marah terus setiap hari. Bu ya, suami saya tidak pernah tahajudan. Ibu, soalnya tahajud sunnah. Kalau pengen menghimbau tidak begitu atau jangan marah-marah. Ibu cara bangunnya gimana? Tahajud, oh begitu. Coba. Ambil kopi, tiupkan hidungnya. Kalau nggak bangun, kikit hidungnya. Ya bangunannya begini. Mau tahajud. Ya nggak enak lah. Coba cara bangunannya juga yang penuh kasih. Kesepakatan dulu. Itu malu sendiri. Itu suami yang mau tahajud. Ya Allah, suamiku, istriku dipijit telapak kakinya dulu. Bisa mijit nggak? Terlaluan istri nggak bisa mijit. Kalau suami nggak bisa mijit istrinya, bukan suami itu. Suami mijit? Pernah dipijit suami? Siapa suamimu? Mana suaminya? Bener, nggak boleh bohong. Pernah mijit nggak? Nggak. Nggak boleh. Laki-laki keker gak berasa mijit istri aja nggak bisa. Untuk agar mau tahajud, sayang tahajud mijit. Pokoknya maksud kami apa? Ibadah itu dibuat yang indah. Ada memang sok di rumah itu congkak beragama. Sudah tua, mau kemana, mau mati, nggak usah hajutan hidup. Ini keindahan, makanya kasih sayang Nabi ini kita hadirkan di rumah kita. Kalau ngajak suruh sholat tahajud, apalagi ibadah sunnah dengan penuh kelembutan.